nantinya karena ada stun-stun yang pasti dari Lapu-Lapu, dari Ruby. Dan ya kita langsung masuk ke Land of Dawn di mana game kedua kali ini skornya 1-0 untuk Mad Team. Ya sejauh ini 1-0 dari Best of 3 Series di mana Mad Team butuh 1 poin lagi untuk bisa memenangkan peringkat ketiga di Community Turnamen Road to M4 atau Untan Raven bakal ngedrag ke game yang ketiga. Terlihat di bagian next lane Yos pressure yang sangat besar dari kedua belah player Mad Team Esports yang kita tahu. Tank Kureng dengan Cenanya ini agresif banget sih. Bahkan di menit-menit pertama aja dia bisa ngebuat Yos harus main aman di belakang outer turret yang dia milikin. Dan Little Wonder yang pertama berhasil di-secure oleh Mad Team, tapi ada Petrify, karena estetik di sana. Beberapa sabetan dari Simba membuat seorang estetik mau nggak mau harus recall ke area belakang. Cukup sakit damage yang dia terima dan X-Magic hanya melakukan clearing minion di area tengah saja. Waduh ya hampir banget dan agresif banget nih gameplay dari Simba. Gak pakai lama dia Petrify dibuang, gak ragu-ragu. Sementara buat di sisi lain ternyata Tank Kureng. Nah ini dia kan retributionnya dikeluarkan. Tidak ada retri untuk Turtle ya walaupun dikit lagi akan ada sih nanti setelah Turtle spawn. Cuman ini menunjukkan kalau Cloud dia nggak bisa di zone sembarangan. Dia tipe jungle yang siap untuk maju. Jadi harus lebih hati-hati lagi nih dari Mad Team untuk mencari target prioritas mana yang harus diharas duluan. Ya terlihat lagi-lagi Clouds mencari celahnya. Menunggu di semak-semak saja, menunggu kedatangan Tank Kureng, tapi di sisi lain pressure dari Suncai karena gold lane, Untan Raven benar-benar besar sekali, beberapa platingan berhasil diamankan. Tapi ya baik lagi untuk di area early game harusnya Beatrix masih memegang powernya dibandingkan Cloud ya, meskipun sekarang Cloud Shadow karena lain menghindari Basal Arrow yang tadi hampir connect ke arah tubuhnya pada saat Turtle yang pertama hadir kembali di Land of Dawn. Terlihat di bagian lain Yos 1 melawan 3. Bukan hal yang bagus, Dom fokus ke arah Turtle yang tidak akan ada kontes seperti yang terjadi untuk di Turtle yang pertama. Bahkan sekarang Yos cukup sakit damage dari Simba yang terus menerus dia terima membuat Yos harus recall terlebih dahulu ke arah base-nya. Memang mau dilepas sih karena tadi Cloud-nya nggak punya purple buff juga. Itu kan bahaya nanti. Kalau Hayanya nggak punya purple buff dia nggak bisa continue skill. Dia bisa dapetin satu doang. Namun Blazing Duet hanya untuk nge-clear aja. Hayabusa siap untuk mengambil dari bagian belakang. Cloud coba untuk bermain dengan Coach Shadow dulu mungkin. Dan wih malah memilih untuk kembali. Kali ini match up sama Leviosa dengan sniper yang tidak kena-kena. Masih ada Shuriken dan bahkan Shadow kill-nya diturunkan untuk dapetin kill. Wow, itu tuh dilihat gimana Suncai tadi pede banget. Battle Mirror Image ke arah depan lagi. Ke depan Leviosa yang megang sniper. Tapi dia lebih percaya buat untuk hindarin Hayabusa yang datang dari belakang ya. Kita lihat gimana tadi Clouds benar-benar nge-aim ke arah gold lane dari Mad Team Esports. Tapi ya 1 poin kill yang ditukarkan belum bisa dikejar lagi oleh Untan Raven. Dan yes, sejauh ini masih cukup pasif untuk kedua belah tim. Kita lihat gimana Clouds hanya melakukan farmingan saja di area jungle yang dia milikin. Tapi di sisi lain, X-Magic ini benar-benar nyari positioning dari estetik. Karena combo yang terjadi tadi benar-benar sakit banget. Tapi terlihat terkena Donald Wolf King. X-Magic nggak punya Cold Altar yang dia keluarkan. Langsung di pick off begitu saja meskipun langsung hadir kembali di Land of Dawn. Tapi untuk saat ini Simba melakukan clearing minion di bagian tengah. Menunggu momen tepat menuju ke area belakang dari Untan Raven. Wow, pressure tetap ada di gold lane sih. Bahkan kali ini udah didatengin sama jungle-nya, udah siap buat ngedabrak. Retribution-nya dibuka duluan, oke. Flicker cuma untuk mengamankan diri, namun Decimate-nya masih bisa ditahan, tapi bisa di-kill juga. Nggak bisa kemana-mana lagi. DHS-nya udah jadi dan Blazing Duet-nya sudah langsung dikeluarkan. Mengincar ke estetik, namun berpindah target. Sinclair yang harus menjadi korban. Masuk kali ini dari Cloud, coba untuk poking damage saja. Sudah ada altar juga yang membubarkan semua. Namun Abyssal Arrow masih connect ternyata. Tank Kureng yang bisa membubarkan semuanya. Bisa membubarkan semua dan bahkan turret pertama untuk Mad Team Esports di menit yang keempat di bagian bawah. Clouds coba untuk Watch Shadow ke bagian depan sana. Satu baris speed tersisa, Simba 1v1 situation dengan Yos. Coba menahan, Brave Fighter dikeluarkan. Masih bisa selamat, knife for a knife. Tapi lihat ada Downing Light dan bahkan Bravest Fighter dari Yos langsung menghilangkan nyawa dari Simba untuk pertama kalinya. Hunter Strike sudah dipegang oleh Clouds dan sejauh ini pressure karena X-Magic nggak bisa lari kemana-mana. Mystic Field di sana langsung dieksekusi oleh Leviosa. Benar-benar bagus pick off demi pick off yang terjadi dari Untan Raven, berbeda seperti game yang pertama tadi. Tapi balik lagi Mad Team Esports mereka masih unggul dari segi goldnya. Meskipun dari segi poin kill kita lihat ada perbedaan 1 poin kill untuk Untan Raven. Ya, sebenarnya kalau dari late game-nya juga lumayan setara nih. Jadi memang mid yang menentukan segalanya. Abyssal Arrow-nya nggak berhasil connect.
Yos ya masih bisa aman sih sebenarnya, bukan landing yang pas juga kalau memang mau di press sementara. Dan Ron Wolf King langsung ditarik kali ini, follow up-nya siap, easy kill di arah top lane dan bahkan turret bakal menjadi bonus walaupun udah siap juga nih dari Dom dari bagian belakang bermain dengan Ashura Aura. Fokus ke arah objektif terlebih dahulu dari Leviosa, clear-nya bisa dilakukan dan Decimate ternyata tumbang sudah. Next target bisa di kill lagi, Leviosa menjadi target kedua dan bisa ditumbangkan. Wow, benar-benar orang gila ya. Tapi di sisi lain lihat Yos 1v2 situations, terkena efek stun, tapi Suncai masih bisa mendapatkan pick off-nya terhadap seorang Yos karena sudah habis HP dari Yos dengan Blazing Duet yang dia keluarkan, membuat keuntungan untuk Mad Team Esports lagi-lagi dipegang di menit yang kelima. Tapi sejauh ini kita belum lihat pergerakan yang begitu berarti dari Pio Sinclair. Ada Petrify juga ada sebelum the blow, Ecstatic mengeluarkan sprint yang dia keluarkan ke arah lain, tapi Envy Sarrow yang connect langsung di pick up begitu saja. Simba eksekutor yang sangat-sangat manis yang sudah mulai bersiap juga di bagian belakang. Pio Sinclair seorang diri mencoba untuk melindungi outer turretnya di bagian tengah, tapi lagi-lagi gangguan dari Abyssal Arrow Tengkur yang selalu membuat Unter Raven kebingungan untuk bisa melakukan defensif ke arah turret yang mereka miliki. Di sisi lain lagi-lagi Leviosa, Blazing Duet dikeluarkan, gak bisa kabur kemana-mana dan Battle Mirror Image lari ke bagian belakang. Ada Doubting Light tapi masih belum bisa meng-pick off Suncai. Dan bahkan sekarang Quad Shadow ke sisi lain, Cloud di sana, terus Fighter dikeluarkan, masih cukup aman dengan Quad Shadow hanya untuk menuju ke arah lain meskipun Yos udah nggak punya flicker. Oats masih dipegang flickernya tapi dia nggak mau terlalu overcommit ke area tank kurang. Wah, agak rugi sih sebenarnya dari tadi walaupun retributionnya berhasil debate. Tapi Turtle juga nggak berani di-fight. Jadi tanpa retribution bisa diamankan Turtle untuk Mad Team kembali. Di sisi lain terlalu jauh seperti dari Simba, Lecto Final Blow dan gak bisa selamat lagi. Terlalu over melakukan dua tugas di waktu yang bersamaan. Sementara arah mid lane kali ini Shadow Kill hanya untuk clear minion dan poking-poking tipis ke arah Mad Team dan so far masih aman sih. Ya, so far masih aman dan mau gak mau ya ini gak boleh ada yang terpick off lagi. Tapi Pio Sinclair coba untuk di-engage damage yang cukup sakit dari Dom. Decimate dikeluarkan dan langsung mempick off begitu saja. Mega kill diamankan oleh seorang Dom. Dan bahkan sekarang purple buff dari Clouds akan coba diamankan juga, berhasil dicuri. Yos ditarik dari Shadow Stampede ke arah belakang, bisa roll. Gak kena siapapun dan bahkan Yos 1 melawan 4 bukan hal yang bagus. Flicker out tapi masih bisa didapatkan point killnya oleh seorang Suncai. Lihat Leviosa membalaskan dendam teman-temannya. Coba untuk engage ke bagian depan sana tapi Suncai coba dengan Blazing Duet dan langsung double kill untuk seorang Suncai di area atas. Oh my god, Mad Team Esports benar-benar mendominasi permainan di game yang kedua ini. Ya, dan sebenarnya memang bebas banget tadi dari Suncai-nya. Dia dapetin kill karena lapu-lapu. Entah kenapa presence dari Cloud-nya ini kayak agak gimana gitu ya, agak telat dan kurang terasa sebenarnya. Tapi ya nggak masalah. Leviosa udah mulai jadi nih, damage dari Leviosa tadi udah mulai terasa. Dan ini yang harus menjadi perhatian lebih untuk Mad Team sendiri. Jangan sampai nantinya terlalu free dari Leviosa dan malah momennya dibalikin. Mengingat late game-nya nggak ada yang berat sih, sama-sama kuat. Jadi apapun bisa terjadi, harus tahu priority target mana yang di kill dan juga harus bisa mainin lane jauhnya. Tapi apa yang terjadi Simba? Lagi dan lagi terpick off oleh seorang Leviosa. Di momen dimana Lord yang pertama akan segera muncul. Sinclair di bagian depan sana bisa Arrow dari tank kurang. Amo Pedet nggak kena siapapun. Tapi sejauh ini hanya 4 orang saja yang bersiap melakukan setup di area Lord. Yang pertama bisa Arrow untuk membuka visions ke bagian depan. Tapi Dom sepertinya terlalu tanky. Dan apabila akan ada kontes retributions ini harusnya Mad Team masih cukup unggul. Karena ada perbedaan 2 level antara Clouds dan juga Dom. Jadi mau gak mau ya ini bakal cukup susah untuk Unter Raven. Tapi balik lagi Downing Light. Suncai di sana menjadi targetingnya. Kena Quad Shadow langsung. Shadow kill karena tank kurang. Mega kill didapatkan. Apakah retribution bisa diambil? Tapi malah diambil oleh Unter Raven. Cloud di sana memenangkan Battle of Retributions ya. Amo Vended, Pio Sinclair gak kena siapapun. Dan bahkan sekarang keuntungan dari segi Lord dan juga point killnya diamankan oleh Unter Raven di menit ke-9. Dikira free sih tadi karena memang Benedetta dari Simba juga udah main jauh. Sementara Yos fokus ke arah clear, Blazing Duet masuk. Belakangnya langsung tumbang, menyisakan Yos di depan. Namun hati-hati, Cloud juga udah siap melakukan untuk flanking ke belakangnya Suncai. Berhasil dapetin 1 killnya bersama dengan Dom barusan ke arah Yos. Namun landing dari yang jauh atau dari bottom lane-nya bisa di-secure lagi. Keuntungan kembali untuk Untan Raven.
Ya, lihat gimana tadi pressure dan sekarang lagi-lagi Shadow Kill Unstoppable Clouds 501. KDA yang dia amankan. Trainer Sapati karena Suncai. Lihat ada Downing Light hanya untuk clearing minion saja, tapi sejauh ini kita masih ada laju Lord yang bergerak di area top lane dari Mad Team Esports yang belum segera mereka eliminasi. Dan dari segi itemnya kita lihat udah ada Hunter Strike, Malphite Roar, dan 2 Legend Swords di tangan seorang Clouds. Akan menuju ke Blade of Despair sebagai item ketiganya, tapi lihat tank kurang. Dengan damage burst-nya sebelum ada Holy Crystal udah lumayan sakit, tapi udah ada Holy Crystal dan akan semakin sakit lagi. Combo dari Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap yang connect ini benar-benar akan bisa mempick off siapapun yang terkena oleh efek dari Abyssal Arrow-nya nih. Ya memang dia butuh burst damage sih, dia nggak bisa pakai item durability juga. Sementara kalau dari sisi Untan ya dengan udah sakit banget ya dari Cloud ini, dari Hayabusa sakit banget pastinya karena penetrasinya udah dapet dan dia ngarah ke arah Blade of Despair ini menjadi satu item kunci sih menurut gue. Jadi dia bisa numbangin siapapun tanpa terkecuali mengingat roamernya kan roamer Selena nih. Jadi nggak ada badan di depan. Berharap dari Martis doang. Martisnya offset makan belakangnya, masalah selesai. Cuman kalau dari Beatrix-nya sendiri, ada Wind of Nature nih. Respect item dan ditarik ternyata. Satu target kali ini dengan Alecto Final Blow juga coba untuk membalikan keadaan. Satu yang tumbang dari Untan Raven. Masih berlanjut nampaknya Abyssal Row yang connect ke arah Yos. Langsung dieksekusi habis sudah Yos tumbang juga. 2 member yang harus hilang dari Untan Raven. Ya lihat gimana tadi, tapi sekarang Clouds yang sudah mulai hadir kembali ke Shadow-nya. Nggak connect siapapun. Dilindungi oleh Cult Altar dan bahkan sekarang Clouds yang coba untuk dikejar oleh X-Magic dan juga Simba. Tapi Clouds masih ada Shadow Kill yang dia tunggu dan dia simpan dan langsung Shadow Kill. Karena 2 orang player, Dom di sana juga X-Magic. Apakah bisa dihilangkan, tapi Shadow Stampede dan bahkan masih bisa diamankan poin killnya Monster Kill untuk seorang Clouds. Dari 3 orang player yang coba untuk engage, dia aman banget. Dan bahkan dia bisa mempick up 1 orang player X-Magic di sana. Yang tadi udah gak punya Call Altar lagi, tapi ya pertempuran lagi terjadi. Ada Battle Mirror Image dibalikan meskipun ada pertukaran di sana. Godlike diamankan oleh Clouds, tapi Suncai bisa menghilangkan nyawa dari Ecstatic yang tadi udah tinggal tersisa sedikit saja HP, dan itu benar-benar bagus banget membuat Untan Raven bakal cukup susah untuk bisa melakukan kontes atau setup di area Lord yang kedua. Iya, dia agak greedy sih sebenarnya. Ada di orange buff gitu, cuman sakit banget sumpah damage dari Hayabusa yang nggak main-main. Sumpah dengan Shuriken-nya, dengan Quad Shadow-nya, Row barusan dibuka, vision-nya juga teropen. Hampir saja tadi Quad Shadow nempel ke arah tank kureng, itu langsung ditumbangin. Namun ditarik sudah Dom, tapi nggak ada follow up lagi, jadi ya udahlah ya. Dilepas dari keduanya, setup kembali. Dan Lord mungkin aja di setup sama Mad Team duluan. Iya, bakal coba di setup oleh Mad Team sepertinya karena Simba di bagian depan mengetahui posisi dari Yos. Tapi ya, Coach Shadow yang kode ke arah Simba. Sakit banget. Apakah di cover commit? Tapi sakit banget damage-nya meskipun ada Alecto Final Blow. Hanya untuk defensif, membuat Clouds sudah gak punya Shadow Kill. Apa yang terjadi? Lihat damage yang terjadi dengan On Vended karena 2 orang player dan langsung menghilangkan X-Magic-nya. Gak ada lagi Call Altar untuk Mad Team Esports. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk mundur. Tapi lihat Dom, Mortal Coil ke bagian depan sana beradu damage dengan adanya Clouds dan juga Yos. Yang tadi coba untuk memberikan poking damage dengan Bravest Fighter yang dia keluarkan, tapi balik lagi. Dengan gak adanya X-Magic untuk beberapa saat, ini membuat Mad Team Esports mau gak bisa fokus ke area Lord-nya. Tapi lihat, sudah mulai hadir kembali X-Magic menuju ke arah tengah. Ada di Berry Passion juga dikeluarkan, tapi itu adalah stun yang bagus banget. 2 play terkena dari Yos dan bahkan Suncai mundur ke arah belakang. Downing Light hampir bisa mempick up Suncai, masih cukup amat jauh ini, tapi malah Yos yang ditumbangkan. Berry Passion, kedua orang player mundur dengan Petrify, tapi cukup aman untuk Leviosa menghindari Alecto Final Blow-nya. Dan bahkan sekarang kerugian dipegang oleh Untan Raven. Dan coba lihat itu, Shadow Kill ke arah Call Altar dari X-Magic, dan Downing Light belum bisa mempick up dirinya, tapi Dom coba untuk mengejar Clouds yang gak punya Quad Shadow lagi. Dan ya lagi-lagi Shadow Kill ini menjadi skill yang sangat-sangat ngeganggu banget. Karena mau gak mau pasti Call Altar di pop up ataupun harus minimal mengeluarkan flicker seenggaknya. Iya, dan ini retributionnya ke trigger tadi dari Dom. Cuman kayaknya nggak ada aroma-aroma mau komit juga sih ke arah Lordnya. Tapi digebukin mulu nih Lordnya, udah mulai setengah bahkan sekarat dari Lordnya. Dan yes, bisa diamankan walaupun retributionnya belum ready tadi. Hanya nyaris saja dengan Quad Shadow dan retribution bisa mencuri. Namun ya Lord bisa diamankan oleh Mad Team. Iya, sedikit saja mereka melewatkan untuk menuju ke arah Lord. Langsung Mad Team bisa mendapatkan Lord yang kedua di atas menit ke-14, yang pasti Lord sudah enhance. Dan lihat juga ada Brute Force Blade Split di sana yang sudah diamankan oleh Suncai. Sejauh ini diamankan oleh Suncai. Sejauh ini Shadow Kill karena Suncai. Masih ada Wind of Nature dan dibalikan
ke area belakang, tapi Clouds masih menyimpan Quad Shadow-nya. Dan itu benar-benar ngaruh banget sih Quad Shadow dari Clouds yang kita tahu Hayabusa sekarang ya. Ini kan udah nambah 1 second kan ketika Quad Shadow-nya aktif. Dia masih ada jeda 1 detik untuk bisa balik ke area belakang. Itu membuat Hayabusa benar-benar susah banget sih untuk bisa di pick off. Dan lagi-lagi pressure dengan kehadiran Lord yang kedua di tangan Mad Team Esports akan cukup sulit dari Untan Rever mempertahankan beberapa turret yang tersisa. Terutama di area tengahnya. Abyssal Arrow ke arah Sinclair nggak cukup tepat. Meskipun sekarang S-Magic di bagian depan sana. Ada Ghostbuster yang dia keluarkan. Hanya memberikan pokingan damage saja. Lord masih cukup sehat sejauh ini tapi Abyssal Arrow ke arah bawah. Di sisi lain Shadow Kill. Masih ada Wither Truncheons. Dan bahkan Legendary untuk Cloud 801. Downing Light ke arah belakang juga Simba terlihat. Di bagian depan sana masih cukup aman base turret dari Intan Raven. Dan bahkan sekarang Simba yang coba di-engage oleh Famous Fighter dari tangan Yos ini harus membuat Mad Team berhati-hati. Ada flicker dari X-Magic juga. Best turret 2 wall berarti dihancurin tapi lihat Dom sudah mulai menggila. Decimate-nya masih ditahan. Nggak kena siapapun sejauh ini efek dari Mystic Veil menahan X-Magic bergerak. Tapi di sisi lain Yos nggak punya escapability lagi. Nggak bisa kemana-mana meskipun dia menahan flickernya. Tapi di momen yang tepat menghancurkan base turret di atas ini membuat keuntungan 2 base turret dipegang oleh Mad Team Esports. Ya apalagi dengan situasi yang enak banget untuk landing panjangnya. Shadow Kill keluar dari Cloud hanya untuk memukul mundur saja. Sebagai tanda warnya ini udah harus di stopin sekarang. Atas bawahnya jelek banget dari Untan. Harus dirapihin dulu, harus dibenerin dulu. Sementara satu base turret yang tersisa adalah yang di mid lane. Menurut gue ini gak gampang juga sih sebenarnya untuk Mad Team buat nabrak ke arah base turret yang ada di mid lane. Sementara kalau dari segi item, Heptasis. Buset dah ini pakai penetrasi lagi dari Hayabusanya. Full penetrasi berarti ya. Last item mungkin Endless Battle yang sebenarnya menurut gue kalau memang mau respect ke arah Immortal sih. Tapi ya nggak masalah, damage yang diperlukan akan cukup nantinya. Sisanya untuk defense item dikasih ke arah teman-temannya. Dari Ruby, dari Lapu-Lapu, yang Lapu-Lapu bahkan kita lihat nih. Dari satu doang item offense itu juga sustain item dari Bloodlust X. Kalau kita compare dari XP lawannya, Bloodlust X dan Hunter Strike untuk Benedetta dari Simba yang dimana dia lebih punya damage yang akan berbahaya mungkin nantinya ketika dia langsung main front to back dengan Alecto Final Blow ini. Iya, tapi baik lagi deh tadi Clouds ini benar-benar pede banget sih. Dia nggak build item defense sama sekali karena dia susah banget buat di pick off. Terbukti 17 menit waktu berjalan, nggak ada satu kali pick off sama sekali ke arah tubuh dari Hayabusanya Clouds nih. Dan ya ini akan menjadi penentuan juga karena Lord yang ketiga langsung coba untuk dieksekusi oleh Mad Team Esports. Cukup cepat sepertinya pressure dari Mad Team Esports tapi lihat X-Magic di sana, Shadow Kill dikeluarkan Winter Truncheons. 2 orang Winter Truncheons dan bahkan ke altar di pop up hanya untuk menyelamatkan nyawa dari Shadow Kill yang sakit banget. Lihat kayak damage-nya gimana. Sakit sebesar itu karena 2 orang player yang membagi damage-nya. Tapi lagi-lagi damage yang terlalu besar dikeluarkan. Dan mau gak mau 2 Winter Truncheons serta ke altar harus di pop up dari Mad Team Esports. Sebenarnya memang defense itemnya juga nggak banyak sih dari Mad Team. Jadi makanya kelihatan kayak Shadow Kill dahsyat banget gitu kan. Cuman ya mau serba salah juga sih. Masa ya Faramis dia mau paksa bikin 2 item defense gitu kan. Nantinya malah jadi kayak nggak berasa. Apalagi di Faramis mid. Ya kalau Selena ya dia udah lebih milih Winter lah udah paling jelas. Daripada dia nahan pakai physical defense ya udah pakai Winter sekalian stopin dari Shadow Kill-nya. Dan kali ini udah mulai datang ke arah base yang ada di mid lane. Ya dan terlihat juga Lord sudah mulai mendekat ke arah base-nya. Menuju ke arah base turret di bagian tengah dihancurkan begitu saja. Tapi lihat Mortal Coil ke arah belakang. Menuju ke arah Yos tapi Yos terlalu tanky. Lord berhasil dieksekusi dan terlihat ada satu pick up terjadi. Yos di sana yang menjadi target tapi terlalu langsung seperti dari Mad Team Esports. Dan bahkan 1 orang Suncai dihilangkan. Ada Winter Truncheon dari Dom. Hanya menilai sedikit saja waktu 3 player terpick off dari Mad Team Esports. Dan bahkan sekarang Clouds ke bagian depan. Downing Light dikeluarkan tapi masih dilindungi oleh Knife for a Knife. Meskipun sekarang coba untuk di-engage oleh Clouds seorang diri mengejar Simba di area belakang. 1 bar HP tersisa tapi masih selamat sejauh ini. Meskipun terlihat di sisi lain gak bisa lari kemana-mana Clouds. Hayabusa yang menggila. Di game yang kedua, mempick up 3 orang player dari Mad Team Esports. Dan sekarang waktu yang tepat untuk Leviosa mendapatkan kompensasi dari turretnya. Coba untuk engage lagi, X-Magic Shadow Kill dikeluarkan membagi damage-nya tapi nggak bisa lari kemana-mana dan lagi-lagi X-Magic langsung di pick up begitu saja, clearing minion dengan auto blow. Apakah Simba bisa bertahan? Ada Resapati dan bahkan sekarang coba lagi Cloud terlalu sakit. Gak bisa ditahan sama sekali mengingat cuma ada 1 frontliner aja dari Mad Team Esports yaitu Dom. Dan Dom pun gak bisa untuk mempertahankan semua damage yang masuk.
ke teman-temannya karena dari tadi Cloud selalu ngaim ke arah backliner dari Mad Team Esports. Dan nggak ada stun pasti juga sih sebenarnya, ya susah juga nangkep Haya nggak pakai stun. Ngarepin Hayanya kena lele gitu kan, cuman ya kapan Haya kena lele, orang dia aja ngumpet gitu. Sementara Shadow Kill di arah mid langsung keluar ke arah Dom. Downing Light keluar juga dan Dom yang harus tumbang kali ini. Electro Final Blow langsung ke arah defensif, tidak bisa berbuat banyak dan hati-hati Suncai Wow, wow, kalau wow, wow, wow. ketahuan bisa langsung diabisin sih ini. Oh no, Suncai seorang diri menghindari. juga. Sakit banget damage yang dikeluarkan tapi WON sudah nggak ada dari tubuh Suncai. Melarikan diri 3 orang bahkan 4 player. Downing lagi dikeluarkan tapi Suncai coba untuk menggocek-gocek Pio Sinclair dengan Battle Mirror Image-nya berlarian. Udah, ini keliling Ayo kota. lihat semua. Ini Suncai datang dan coba untuk di-engage dengan Quad Shadow dan bahkan Shadow Kill. Masih ada Immortal di tubuh Suncai dilindungi oleh Cloud Altar tapi nggak tepat waktunya dan bahkan Suncai pun terpick up. Meskipun Altar pernah blow, udah nggak punya Quad Shadow lagi. Terlalu sakit damage dari Cloud dan harus lari mundur teratur karena 3 player masih dengan dead timernya dari Mad Team Esports di mana Lord yang keempat. Ini harusnya menjadi milik Tuntan Raven mengingat dead timer dari Suncai dan juga S-Magic sekitar 30 detikan lebih nih Lim. Ini mainin lane jauh sih udah menjadi solusi pastinya untuk Mad Team. Walaupun ada tank kurang yang nge-scout terus-terusan dengan Bissell Trap-nya, cuman menurut gua nggak bisa juga sih. Kalau dia komit, dia tuker Lord-nya belum tentu dapat. Namun beda cerita kalau ada Dom. Domnya juga udah respawn dan kali ini bakal coba untuk nge-steal mungkin. Dimana dengan masuk Asur Aura hampir saja Cloud tumbang, namun Benedetta dari Simba langsung fokus ke arah objektif kali ini. Namun sayangnya minionnya tumbang, nggak jadi buru-buru menang, ternyata disuruh defense. Kali ini Brimmer Spectre dengan flickernya Yos mulai menggila, untungnya masih ada Electro Final Blow. Downing Light juga masih bisa dihindari dan Simba masih bisa selamat. Oh my god, lihat gimana gocekan Simba. Dari base dikejar 4 player masih bisa hidup dan ya ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat bagus juga untuk Mad Team Esports karena dengan 5 membernya yang sudah mulai bersiap, mereka harusnya kuat sih untuk bisa mempertahankan Lord yang keempat ini. Meskipun sudah mulai mendekat ke arah base turretnya. Coba untuk I'm offended dengan flicker combo yang sangat manis. Meskipun sekarang Sinclair harus dihilangkan Immortalnya. Tapi ini Mirror Space di area belakang. Shadow Kill mendapatkan 1 orang player. Pertukaran 1 untuk 2. Tapi sejauh ini Untan Raven masih memiliki Lordnya. Mencoba mendapatkan game kita yang kedua di sisi lain. Suncai! Shutdown terhadap Cloud meskipun dirinya harus ditukarkan. Tapi ada X-Magic seorang diri melawan 3 orang player. Dan inilah dia game kita yang kedua. Dipegang untuk Untan Raven. 1-1 kali ini, nggak dikasih menang secara bersih dari Mad Team. Karena memang bagus juga sih tadi dari hero-hero picknya. Cukup berisiko draft yang digunakan oleh dari Mad Team sendiri. Walaupun oke, dia punya Cloud yang memang late game-nya